Shalom dan selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Meta Rosiana dengan NIM 190101235. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen Grup G semester 4 dan saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, pada video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Pak Remaja yang diampu oleh Bapak dosen Andrianus Nababan MPDK. Dan pada saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang berinisial ECP dengan umur 17 tahun dengan permasalahan remaja yaitu belajar online. Shalom Dek, shalom Kak. Apakah sudah bisa kita mulai? Sudah. Baiklah. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu sejak tahun berapa Adek belajar online? Sejak tahun 2020 awal, Pak. Sejak tahun 2020 awal. Pada saat itu Adek kelas berapa dan semester genap atau ganjil saat sudah belajar online? Kelas 10 SMA, Kak, di semester genap. Baiklah. Nah, jadi selama belajar online ini, bagaimana cara Adek mengikuti belajar online dan apa sajakah yang Adek gunakan pada saat belajar online? Mengikutinya secara online dengan menggunakan Zoom, Classroom, atau aplikasi lainnya. Dan apakah Adek hanya menggunakan handphone? Tidak, menggunakan laptop juga, Kak. Laptop dan handphone. Baiklah. Lalu selama belajar online, di manakah Adek belajar online? Di mana atau lokasi Adek belajar online di mana? Di rumah, Kak. Di rumah aja. Apakah Adek pernah belajar online selain di rumah? Enggak, Kak. Lebih nyaman di rumah aja belajarnya. Lebih nyaman di rumah ya? Iya. Jadi selama Adik belajar online, pastinya Adik menemukan kesulitan. Nah, kesulitan apa yang Adik pernah alami selama belajar online? Itu kayak materi yang kurang dipahami juga, Kak. Terus adanya kendala jaringan yang kurang stabil juga. Jaringan. Ya, memang jaringan itu memang selalu menjadi permasalahan dalam belajar online saat ini, kan, Dek? Kemudian, bagaimana cara Adik menghadapi atau menyelesaikan permasalahan atau kesulitan tersebut? Kalau untuk materi yang kurang dipahami, lebih banyak lagi untuk search di Google gitu materi-materinya. Kalau untuk stabilnya jaringan itu memang sudah mungkin dari pihak sananya memang sudah kurang stabil. Jadi berusaha saja untuk mengikuti pembelajarannya secara tepat waktu. Baiklah. Kemudian selama Adik belajar online pasti ada pengaruhnya, ya kan? Tolong Adik sebutkan pengaruhnya, baik itu positif dan negatif. Kalau positifnya, Kak, kayak kurangnya biaya dalam transportasi ke sekolah pasti berkurang. Ya, Kalau biasanya offline kan ada untuk uang angkot atau uang beli bensin untuk kendaraan. ya. Terus kalau negatifnya kurangnya interaksi antara siswa dan guru, terus materi juga kurang dipahami. Salah satunya juga adanya kecanduan HP. Bermain HP, ya. Iya, betul sekali. Kakak juga sebagai mahasiswa juga mengalami hal yang sama. Ya. Kemudian kepada siapakah Adik bertanya atas materi yang Adik tidak pahami? Kurang banyaknya ke guru atau ke teman Kak yang lebih memahami materi tersebut Ke supaya guru. jelas. Iya, ke guru dan teman. Temannya ini hanya teman biasa atau seperti sahabat atau gimana? Semuanya Kak. Jadi kalau dia yang paham ya ke dia bertanya, kalau yang lain yang paham dia yang bertanya. Oke, baiklah. Kemudian, apakah orang tua Adik bertanggung jawab atas kebutuhan Adik selama belajar online? Ya Kak, bertanggung jawab. Dan apakah hanya orang tua Adik yang bertanggung jawab atau tidak adakah dari pihak-pihak seperti sekolah Adik ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan Adik selama belajar online? Kalau dari sekolah, sekolahnya menyediakan kuota gratis Kak. Kuota gratis, ya. Kemudian
Selama adik belajar online, apakah prestasi adik di sekolah meningkat atau menurun? Beberapa mata pelajaran nilainya menurun, Kak. Menurun pastinya karena Kurang memahami materi. kurang memahami materi. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang memang sering dialami oleh mahasiswa dan siswa-siswi sekolah ya. Baiklah, kemudian selama adik belajar online, apakah yang menjadi motivasi adik untuk semangat belajar lagi? Ada sesuatu yang pasti bakal tercapai nantinya setelah lulus SMA. Jadi mulai sekarang dipersiapkan untuk lebih semangat lagi. Oke, bagus ya motivasinya. Kemudian setelah adik selesai belajar online, kegiatan apa yang selanjutnya adik lakukan? Biasanya melakukan pekerjaan rumah, rapiin beberapa buku-buku yang digunakan gitu, atau juga kembali lagi mengulang materi pelajarannya, Kak, supaya lebih mengerti. Oke. Berarti dalam hal membantu orang tua juga kan? Iya. Oke. Kemudian tadi adik menjawab bahwa prestasi adik di sekolah menurun, ya kan? Iya, Kak. Dan yang kakak ingin tanyakan kembali, bagaimana cara adik untuk meningkatkan kualitas adik belajar di sekolah? Lebih semangat lagi untuk memahami materinya. Jika tidak mengerti, segera bertanya pada guru yang bersangkutan. Oke, ya betul. Dan yang terakhir yaitu apa harapan adik untuk menghadapi belajar online ini buat kedepannya? Karena kan kita tidak tahu sampai kapan belajar online ini akan kita lakukan. Ya, semoga kedepannya guru memberikan materi yang lebih mudah untuk cepat dipahami dan semakin sering memberikan latihan-latihan soal agar siswa terbiasa mengerjakannya. Oke, baiklah. Di balik pertanyaan yang kakak tanya tadi, kakak mempunyai beberapa cara untuk adik dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu membuat jadwal agar tetap aktif dan teratur. Kemudian, sebelum melakukan belajar online, adik harus mempersiapkan kebutuhan teknologi yang adik butuhkan seperti handphone, buku, atau komputer, atau yang lainnya lah juga. Kemudian, menggunakan aplikasi khusus untuk belajar seperti Classroom, Zoom, Google Meet, atau WA Group. Karena selain dari itu, maka kita akan tidak serius dalam belajar online. Kemudian saat belajar online kita harus tetap berusaha fokus. Kemudian di akhir belajar online kita membuat catatan praktis buat kita sebagai bahan materi kita di rumah. Dan kemudian yaitu kita selalu aktif saat pembelajaran. Kemudian kita juga harus sering berkomunikasi dengan guru ataupun teman, seperti yang tadi adik katakan ya. Kemudian yaitu rajin mengerjakan soal latihan, supaya ilmu itu semakin dapat kita pahami, ya kan? Dan yang terakhir, meluangkan waktu untuk beristirahat saat belajar online supaya tidak stres atau merasa bosan. Oke. Nah, dibalik kemudian kakak juga mempunyai beberapa ayat Alkitab buat adik sebagai pendukung dalam menghadapi belajar online. Yang pertama yaitu dari kitab 2 Timotius 2 ayat 15 yang berbunyi, lakukan yang terbaik untuk menampilkan diri Anda kepada Tuhan sebagai yang disetujui, pekerja yang tidak perlu malu dan yang benar menangani firman kebenaran. Yang kedua dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, semua kitab suci diilhami oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk teguran, untuk koreksi, dan untuk pelatihan dalam kebenaran. Yang ketiga yaitu dari kitab Amsal 18 ayat 5 yang berbunyi, pikiran orang bijak memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak mencari ilmu. Kemudian
diambil dari kitab Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selanjutnya yaitu dari kitab Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi, dan apapun yang Anda lakukan, baik dalam kata atau perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Dan yang terakhir yaitu dari kitab Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi, simpanglah kitab hukum ini selalu di bibir Anda, renungkan itu siang dan malam, sehingga Anda mungkin berhati-hati untuk melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Maka Anda akan menjadi makmur dan sukses. Baiklah adik, demikianlah video wawancara yang dapat kakak lakukan terhadap adik. Sekali lagi terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kakak, dan terima kasih karena bersedia untuk kakak wawancarai. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom.